Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Senang sekali bertemu kembali di channel pelayanan ini. Sudah sangat rindu sekali saya menjumpai saudara-saudara sekalian. Saya berdoa saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, ada damai sejahtera, sukacita, serta dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17. Kita akan belajar tentang warga kerajaan surga. Kita akan mempelajari status kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai orang-orang pilihan. Dan kita akan melihatnya dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17. Dan saya berharap ini adalah berita sukacita buat saudara-saudara sekalian, baik saudara-saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen maupun saudara-saudara yang baru mengenal Kristenan maupun baru dalam taraf mempelajari Kristenan. Saya ajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 11-17. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. 1 Petrus 2 pasal 11 ayat 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara yang terkasih, orang yang sudah di dalam Tuhan bukan hanya sekedar saleh, tetapi juga hidup dengan baik. Kalau disuruh memilih, saudara akan pilih jadi warga negara maju atau warga negara terbelakang. Di negara maju, semua tertib, semua teratur, semua taat dan patuh terhadap peraturan. Dan di negara-negara maju, memang banyak aturan. Seperti di Kuwait misalnya, Dubai, Abu Dhabi, dan Singapura. Banyak aturan memang di sana, tapi mereka taat, mereka patuh dan tunduk. Dan hasilnya negara itu cepat maju dan menjadi tujuan idaman orang-orang dari negara-negara lain, dari berbagai macam negara untuk datang ke sana. Bukan hanya karena negara-negara itu aman, tetapi juga menyenangkan dan membuat siapapun yang pernah datang ke sana menjadi kangen untuk datang berkunjung kembali ke negara tersebut. Apakah saudara mau hidup di negara yang kacau balau? Tiap hari ribut, tiap hari ada kejahatan di mana-mana, tiap hari perang terus-menerus, rudal di sana-sini, bom meledak di sana-sini, perang berkecamuk, tidak berkesudahan. Setiap hari ada kekacauan. Tentu ini kondisi yang tidak nyaman untuk ditinggali. Dan siapapun yang berada di negara tersebut pasti pengen escape, pengen keluar, pengen mencari tanah yang baru, tanah harapan yang baru, negara harapan yang baru. Kita melihat poin pertama dari perikop yang kita baca tadi, peringatan sebagai pendatang atau perantau.
Pada bagian awal tadi Petrus mengingatkan status orang-orang percaya di dunia ini, supaya mereka senantiasa mengingat statusnya dia hanyalah sebagai orang-orang asing dan pendatang. Bahwa mereka adalah orang asing dan orang-orang pendatang, dan dia memanggil mereka bukan karena mereka diusir dari negara mereka dan terserak tersebar ke berbagai negara, tetapi karena mereka adalah anak-anak Allah. Dan dimanapun mereka berada, mereka hanyalah tamu yang sementara tinggal di dunia ini. Nasihat ini bahwa jiwa mereka bebas dari hawa nafsu yang jahat dan keji, dan juga bahwa mereka harus hidup dengan jujur di antara manusia dan menjadi contoh teladan di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi contoh teladan yang baik di hadapan orang-orang di sekitar sekelilingnya, di lingkungannya. Jadi bukan hanya ini berbicara untuk mengkonfirmasi suatu kesalahan, suatu perbuatan baik, tetapi terlebih lagi untuk mendapatkan mereka yang tidak percaya kepada Allah, supaya mereka melihat, oh ternyata orang yang percaya kepada Allah, orang yang sudah ada di dalam Tuhan itu seperti ini. Dan untuk memanggil mereka makin menjauh dari nafsu birahi. Nah, kita berbicara sekarang tentang warga negara surga. Apa yang dia katakan di sini umum bagi mereka semua, karena hawa nafsu daging membuat kita terjerat. Ketika di dalam pikiran kita masih tinggal, masih betah, masih senang di dunia ini, dan tidak terpikir bahwa surga adalah kelak negara kita. Tetapi ketika kita melewatinya sebagai orang-orang asing, melalui suatu kehidupan yang begitu berat, kita tidak akan terikat pada hal-hal yang berbau kedagingan. Nah, kita coba untuk mengingat, kita juga akan diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang pendatang di dunia ini untuk menjauhkan dari keinginan daging, berbagai macam hawa nafsu yang menguasai kita, khususnya pada saat kita mengalami kelemahan iman, mengalami kelemahan pemikiran, dan di saat-saat kebodohan kita. Nah, yang menguasai semua itu adalah hawa nafsu dan keinginan daging. Dengan hawa nafsu atau keinginan daging, dia tidak hanya bermaksud menganggap hal-hal kotor yang sama dengan hewan, seperti juga yang dimiliki oleh para penganut sofis, tetapi juga semua nafsu dan kasih sayang berdosa dari jiwa yang telah menuntun dan memimpin kita. Bahwa setiap pemikiran tentang daging, yaitu sifat yang abadi, adalah permusuhan terhadap Allah. Roma pasal 8 ayat 7. Dan kita dimintain untuk menjauhi dosa-dosa dan segera datang kepada pertobatan. Bahkan manusia yang terbaik, generasi yang terpilih, umat Allah, perlu ditabiskan untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa yang paling buruk dan dari penguasaan nafsu birahi yang paling merusak jiwa manusia. Akan ada suatu hari lawatan yang datang di mana Allah mungkin memanggil untuk pertobatan dengan firman-Nya dan melalui anugerah-Nya. Maka banyak yang akan memuliakan Allah, dan suatu kehidupan kudus umat-Nya akan mendorong pada suatu perubahan ke arah yang baik menuju kebahagiaan. Bahkan diminta untuk berjuang, untuk melawan, untuk berperang melawan keinginan daging. Dan ini adalah tugas dari setiap orang percaya. Perang melawan daging ini, perang yang melawan jiwa ini adalah argumen yang lain, bahwa mereka tidak boleh memenuhi keinginan daging, kecuali mereka akan hancur oleh karena penguasaan hawa nafsu kedagingannya sendiri. Keinginan untuk daging setiap kali pada saat jiwa menyetujuinya akan menyebabkan kebinasaan. Dalam hal ini dia membuktikan kecerobohan kita.
bahwa sementara kita dengan cemas menghindari musuh yang olehnya kita memahami bahaya bagi tubuh, kita membiarkan musuh-musuh melukai jiwa untuk menghancurkan kita. Bukan kita seperti yang membentengkan leher kita ke mereka. Jadi seperti kita sendiri yang merelakan diri membentangkan, memberikan leher kita kepada mereka untuk disembelih. Dan kita diingatkan untuk memiliki cara hidup yang baik sebagai orang percaya. Yang pertama, berbuat baik. Secara tegas dia mengatakan di antara bangsa-bangsa lain, karena orang Yahudi tidak hanya dibenci di mana-mana, tetapi juga hampir selalu dibenci. Apapun masalahnya, apapun sebabnya, bahkan tanpa sebab sekalipun, mereka dibenci. Oleh karena itu mereka seharusnya dengan lebih hati-hati berusaha keras untuk menghapus kebencian dan keburukan yang melekat pada nama mereka dengan kehidupan kudus dan perilaku yang diatur dengan sebaik mungkin. Ungkapan-ungkapan jahat dan penyimpangan jahat orang-orang durhaka seharusnya merangsang kita untuk menjalani kehidupan ini makin hari makin lurus, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang memuliakan Allah. Oleh karena itu kita harus berjuang keras, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bahwa manusia mungkin berpikir dan berbicara baik tentang kita, tetapi supaya kita dapat memuliakan Allah seperti Kristus juga telah mengajar kita. Petrus menyadari bahwa orang yang tidak percaya, yang dipimpin oleh perbuatan baik kita, akan taat kepada Allah. Dan karena itu dengan pertobatan mereka sendiri memuliakan Allah. Berikutnya juga diminta untuk jujur terhadap sesama manusia. Bagian kedua dari nasihatnya adalah mereka harus bersikap jujur terhadap sesama manusia. Allah menggunakan kehidupan kudus dan jujur umatnya sebagai suatu persiapan untuk mengembalikan pengembaraan ke jalan yang benar. Karena ini adalah awal dari pertobatan kita. Saat Allah senang melihat kita dengan mata sebagai seorang bapa. Tetapi saat wajahnya dipalingkan dari kita, perhatikan dan camkan, kita pasti binasa. Orang yang bersih dan jujur itu sangat-sangat langka di negeri ini pada saat ini. Itu sebabnya kita semua yang sudah di dalam Kristus menjadi orang-orang yang berbeda dari kebanyakan. Supaya orang-orang dunia melihat Allah yang kita sembah telah mengubah hidup setiap orang percaya. Bahkan yang mempunyai masa lalu yang paling buruk sekalipun, yang paling hitam, paling kelam sekalipun, Allah bisa mengubah pribadi siapapun menjadi lebih baik untuk berkenan, hidup, taat, lurus di hadapan Tuhan. Dan menjadi berbeda dengan orang-orang dunia pada saat ini. Mungkin orang-orang dunia sudah terbiasa dengan korupsi dan itu sebagai suatu hal yang lumrah. Tapi orang-orang percaya tidak akan melakukan hal itu. Karena dia tahu Allah melihat dengan sejelas-jelasnya perbuatan kotor dan dosa itu. Kalau mungkin orang-orang dunia sudah terbiasa dengan selingkuh, berzina, berganti-ganti pasangan, kawin cerai dan sebagainya, maka sebagai orang yang sudah ditebus, hanya satu pasangan, setia sampai mati. Itu yang membedakan orang-orang percaya dari orang dunia. Dan masih banyak lagi. Berikutnya dikatakan di situ nasihatnya adalah tunduk karena Allah, tunduk kepada lembaga-lembaga manusia hanya semata-mata karena Allah. Dan pikiran mereka harus dibersihkan di hadapan Allah. Tetapi ada juga yang harus dilakukan pada sesama manusia, supaya jangan kita menjadi penghalang bagi mereka.
Berikutnya di ayat 15 kita bisa melihat di situ ketidakpedulian orang-orang bodoh. Ketidakpedulian, baik karena masa bodoh mereka terhadap negara dan percakapan dengan orang-orang percaya yang mungkin merupakan kesempatan mereka berbicara yang jahat tentang mereka, atau ketidaktahuan mereka akan Allah dan jalannya, di mana Kristus telah memperoleh kemarahan penganiaya. Mereka tidak tahu tentang Allah sendiri, yang paling siap untuk mencela dan telah melakukan fitnah. Orang-orang bodoh, kebijaksanaan sejati yang ada di dalam pengetahuan Allah. Mereka yang miskin pengetahuan itu sebagai orang-orang kafir yang disebut bodoh. Supaya mereka, orang-orang percaya itu, hidup sebagai orang yang merdeka. Kebebasan orang-orang bebas di ayat 16 digambarkan di situ, bahwa sebagai orang-orang bebas dan tidak menggunakan kebebasanmu untuk jubah kedengkian, tetapi sebagai hamba Allah. Dan sebagai orang-orang bebas yang mencegah keberatan. Mereka mungkin berpura-pura bahwa mereka adalah orang-orang bebas sebagai orang Yahudi. Dan karena itu tidak mematuhi orang asing dan telah dibebaskan oleh Kristus. Hiduplah sebagai hamba Allah. Mereka memang di dalam Kristus mereka memang telah bebas. Tapi dari dosa-dosa dan bukan dari kebenaran. Bukan dari ketaatan kepada hukum Allah yang membutuhkan ketundukan kepada hakim-hakim. Karena mereka masih hamba-hamba Allah. Dan tidak menggunakan kebebasanmu untuk jubah kedengkian. Tidak menggunakan kebebasanmu untuk menutupi atau meringankan kejahatanmu. Memaafkan diri sendiri dari ketaatan kepada atasan-atasanmu oleh suatu kebebasan Kristen yang berpura-pura. Meskipun ketika engkau bebas dari dosa, namun engkau tidak bebas dari tugas. Kita memang sudah ditebus, tapi kita mempunyai tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu kita berikan, kita jalankan, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebagai hamba-hamba Allah yang masih terikat untuk mematuhinya dengan penguasa-penguasa di dalam dunia ini, maka kita juga harus tunduk kepada para penguasa yang ada di dunia ini. Karena mereka bisa menjadi penguasa hanya karena Allah mengizinkan mereka menjadi penguasa atas negara yang kita tempati. Saya bisa membandingkan ini dengan orang-orang yang menebar hoak, yang menebar kebencian dan menghasut sana sini untuk mencapai suatu tujuan. Renungkan baik-baik. Apakah ini diperkenan Tuhan? Katakanlah mereka berkoar-koar, berjuang untuk Tuhan. Maka kalau berjuang untuk Tuhan, cara, motivasinya juga harus benar, harus lurus di hadapan Tuhan. Tidak bisa tidak. Dan Tuhan melihat dengan jelas, dengan gamblang sejelas-jelasnya, bahkan sampai hal yang paling dalam, apa yang menjadi motivasi kita. Motif tujuan mulia, maka caranya pun harus mulia. Kemudian di sana diminta untuk takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini berbicara tentang pemerintahan. Tidak ada kekuasaan manapun di dunia ini yang lepas dari ketetapan Allah, dari apa yang sudah Allah tetapkan. Apalagi yang di luar sepengetahuan Allah, tidak ada. Karena itu hormat terhadap raja dan penguasa adalah hormat kepada Allah yang telah menetapkan dan mengatur segala sesuatunya. Nah, kalau kita lihat di negeri ini, ada begitu banyak sekali demonstrasi di mana-mana yang seolah-olah sama sekali tidak menghormati penguasa. Bahkan sekalipun penguasa sudah memberikan yang terbaik, soal apapun yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, tidak ada yang bagus, tidak ada yang benar. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya jangan demikian. Lakukan yang terbaik yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, dan kita tunduk kepada penguasa. Kita senantiasa mendoakan mereka. Maka kita bisa berharap campur tangan Tuhan untuk negeri ini.
Jadi sekali lagi, hormat terhadap raja dan penguasa adalah hormat kepada Allah yang telah menetapkan dan mengatur segala sesuatunya. Sikap ini juga bisa diaplikasikan untuk tunduk, hormat, dan patuh kepada atasan, pimpinan, ataupun majikan di tempat kerja. Dengan meyakini bahwa hati mereka ada di dalam tangan Tuhan. Sekalipun mungkin saudara saat ini mengalami pengunian dan ketidakadilan dari bos, dari atasan, ingat hati mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan saudara tidak perlu takut atau khawatir. Tuhanlah satu-satunya pembela kita. Karena itu kita mesti harus bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan giat, dengan semangat, dengan sukacita. Bukan semata-mata untuk mereka, tapi melakukannya bagi Tuhan. Dan ini adalah etos kerja orang Kristen yang mulia. Sebagai orang Kristen, kita harus lebih giat, lebih rajin, lebih jujur, lebih semangat, lebih bisa dipercaya, lebih baik, dan lebih bisa mengerjakan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Dimanapun kita berada, posisi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita harus melakukannya dengan yang memberikan yang terbaik. Dan takut akan Allah kepada raja dan hubungan sosial. Ini penting. Takut Allah, takut kepada raja, dan hubungan terhadap sesama di dalam lingkup sosial. Ia mengisyaratkan bahwa mereka tidak takut Allah atau tepat diberikan kepada manusia, kecuali tertib sipil berlaku di antara kita dan hakim mempertahankan otoritas mereka. Tawaran kehormatan akan diberikan untuk semua. Dan ia menjelaskan bahwa tidak ada yang diabaikan. Karena itu ada ajaran umum yang mengacu pada hubungan sosial manusia. Nah, sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan kata kehormatan di sana. Kata kehormatan di situ memiliki arti yang lebih luas di dalam bahasa Ibrani. Dan kita tahu bahwa para rasul meskipun mereka menulis dalam bahasa Yunani, diikuti arti kata-kata dalam bentuk bahasa. Kata ini menyampaikan bahwa kita harus memupuk sejauh yang kita bisa membangun perdamaian dan persahabatan dengan semua orang. Itu artinya lintas agama, lintas suku, lintas budaya, lintas kepercayaan, lintas bangsa. Dan berhubungan dekat dengan orang-orang lain. Ia berbicara tentang kasih tertentu di mana kita diperintahkan untuk memiliki rumah tangga iman. Karena kita terhubung dengan suatu hubungan yang dekat. Dan di sini Petrus sama sekali tidak menghilangkan hubungan ini. Tetapi pada saat yang sama, secara tegas ia menyebutkan raja. Karena itu lebih baik dari bentuk lain dari pemerintahan yang tidak disukai. Dan di bawah itulah bentuk-bentuk lain mengikut serta. Saudara bisa membandingkan mereka yang terus-menerus mencaci maki pemerintahan, tapi tidak memberikan pemikiran solusinya sama sekali. Terlebih lagi melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat banyak. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Mereka adalah sampah-sampah masyarakat. Tidak peduli betapa tingginya jabatan mereka dan profesi mereka. Mereka hanya merugikan orang banyak. Secara tegas dikatakan di situ menghormati raja. Meskipun saudara harus dianggap khusus, namun seharusnya ini tidak mencegah kasih yang diperluas untuk seluruh umat manusia. Bahwa kehormatan diberikan kepada raja adalah hasil dari takut akan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Karena itu harus dihubungkan dengan mereka. Seolah-olah ia berkata bahwa barang siapa takut akan Allah, berarti ia mengasihi saudara-saudaranya dan seluruh umat manusia sebagaimana ia seharusnya, dan juga akan memberikan kehormatan untuk raja. Saudara yang terkasih, doakan yang terbaik untuk para pemimpin dan lembaga-lembaganya. Kalau ada protes, kalau ada ketidakpuasan, sampaikanlah dengan tertib dan sopan. Sampaikanlah dengan cara-cara yang elegan, bukan pengecut. Saya mengajak saudara sekalian, siapapun saudara, khususnya yang berada di pemerintahan ataupun akademisi,
hormatilah penguasamu, hormatilah pemerintahan. Ketidaksetujuan atau ketidaknyamanan kita atas kebijakan-kebijakan mereka bukan berarti kita boleh mencaci maki seenaknya. Dan lebih baik kita mendoakan mereka dan berbuat sesuatu untuk negeri ini ketimbang membuat kekacauan yang merugikan orang banyak. Saya mengingatkan untuk orang saudara-saudara yang melakukan hal yang seperti ini, bertobatlah. Engkau tidak akan pernah lepas dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada hati dan motivasimu dengan jelas. Dan pada saat kesabaran Tuhan masih diberikan, bertobatlah sekarang mungkin. Sebelum penghakimannya, penghajarannya dinyatakan kepadamu. Karena engkau sudah merugikan orang banyak. Menghormati pemerintah, menghormati penguasa, semata-mata karena kita menghormati Allah yang berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu, termasuk negeri ini, termasuk Indonesia ini. Dan dimanapun kita berada, kita ini orang asing dan pendatang di dunia ini. Paspor kita ini adalah warga kerajaan sorga. Di dalam Kristus, kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Mari menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, termasuk ketidakpuasan, ketidaknyamanan dan sebagainya yang kita eksploitasi dengan berlebihan. Bertobatlah. Mari kita lakukan dengan memiliki cara hidup yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang mencerminkan warga kerajaan sorga, terutama takut akan Allah dan menghormati pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga negara. Menjadi warga negara yang baik, yang mencerminkan sebagai hamba Allah, yang memuliakan Dia di segala aspek kehidupan kita. Itulah kehidupan orang percaya yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.